Ini adalah kisah tentang cinta terlarang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan terhadap seorang pemuda desa yang diketahui ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Bagaimana Nyi Roro Kidul bisa menerima kenyataan pahit ini? Dan bagaimana kisah ini berakhir? Mari ikuti kisah ini hingga akhir untuk memahami sepenuhnya. Pesan utama yang bisa diambil dari cerita ini adalah untuk menemukan hikmah dari peristiwa yang terjadi. Senja mulai menyapa langit di selatan, dengan cahaya merah yang memudar perlahan. Ombak di pantai bergulung lembut, seakan memainkan melodi lama yang penuh misteri. Di tengah ketenangan tersebut, Samudra, seorang pemuda, duduk di atas batu besar di tepi pantai, menatap horizon di mana langit dan laut bertemu. Meskipun tubuhnya terlihat kuat, wajahnya menyiratkan beban yang dalam. Sejak kecil, Samudra merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya selalu bertanya tentang asal-usulnya. Meski kakek yang merawatnya selalu menyebutnya cucu kesayangannya, Samudra tetap merasa ada jarak, terutama ketika memandang laut. Kenapa aku selalu merasa ada yang memanggil dari ombak? Gumamnya pelan, jari-jarinya meremas pasir yang dingin. Angin laut berhembus lembut, seperti menjawab keresahan hatinya. Samudra tidak tahu apa itu. Tetapi ia merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik gelombang yang tenang itu. Ia sering terbangun dari mimpi-mimpi yang melibatkan air dan suara yang datang dari kedalaman laut. Namun ia tak pernah dapat memahami arti semua itu. Hari itu, Samudra memutuskan untuk tinggal lebih lama di pantai. Ia merasa, entah mengapa, laut menyimpan jawabannya. Saat berjalan menyusuri pantai, pikirannya larut dalam pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggu. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat keanehan. Air laut yang tenang tiba-tiba bergerak, membuka jalan di hadapannya. Samudra terdiam, matanya terpaku pada fenomena itu. Dari balik ombak, seorang wanita bergaun hijau muncul perlahan, gerakannya anggun seakan melayang di atas air. Samudra tak dapat mengalihkan pandangannya. Wanita itu semakin mendekat, wajahnya bersinar dengan rambut hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Meski sangat indah, ada aura misterius yang membuat Samudra merasa sedikit gentar. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. "Siapa kau?" tanya Samudra. Suaranya penuh kehati-hatian. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang penuh rahasia. "Aku penjaga lautan ini," jawabnya. Suaranya lembut dan menenangkan, seperti melodi yang dikenal. "Dan kau, siapa? Mengapa berada di sini?" Samudra sedikit ragu, namun akhirnya menjawab, "Aku Samudra. Aku sedang mencari sesuatu yang hilang, meski aku tidak tahu apa itu." Kata-katanya menggantung di udara, mencerminkan kebingungannya yang mendalam. Wanita itu menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan, tetapi juga kedalaman yang membuatnya merasa seperti mengingat sesuatu yang terlupakan. Ia melangkah mendekat, dan tiba-tiba angin laut terasa lebih hangat. "Namaku Nyi Roro Kidul," katanya perlahan. Samudra terkejut. Nama itu, ia pernah mendengarnya. Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, tokoh yang sering terdengar dalam cerita-cerita legenda. Ia tak percaya bisa bertemu langsung dengan sosok yang hanya ia kenal melalui dongeng masa kecil. "Aku pernah mendengar tentangmu," kata Samudra akhirnya, "tapi aku tak pernah menyangka kau benar-benar ada." Nyi Roro Kidul tertawa pelan. Suaranya seperti lonceng yang bergema lembut. "Banyak yang meragukan keberadaanku, Samudra. Tetapi laut ini adalah rumahku, dan aku selalu ada di sini, meski tak semua orang bisa melihatku." Samudra merasa ada sesuatu yang ganjil dalam pertemuan ini. Mengapa Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya? Apa hubungannya dengan perasaan aneh yang selama ini ia rasakan? Meski pertanyaan itu berputar di benaknya, Samudra memilih untuk menahannya. Hari demi hari berlalu, dan Samudra semakin sering bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Setiap percakapan mereka selalu meninggalkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Nyi Roro Kidul sering bertanya tentang kehidupannya, tentang mimpinya, dan tentang rasa hampa yang selama ini membelenggunya. "Kau berbeda dari manusia lainnya, Samudra," kata Nyi Roro Kidul suatu hari.
Mereka duduk bersama di atas batu karang, ditemani deburan ombak yang lembut. Ada kekuatan dalam dirimu yang sulit aku jelaskan. Sepertinya, kau adalah bagian dari laut ini, meskipun kau seorang manusia. Samudra hanya tersenyum kecil mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawabnya. Yang aku tahu, aku hanya pemuda biasa, tidak punya keluarga selain kakek tua yang merawatku. Hidupku tidak istimewa. Namun, di dalam hatinya, Samudra menyadari bahwa ada kebenaran dalam perkataan Nyi Roro Kidul. Selalu ada perasaan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Tapi, apa itu? Ia tak pernah tahu. Pada malam itu, Samudra bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang bayi kecil yang terombang-ambing di atas perahu kecil di tengah lautan. Ombak besar datang mendekat, hampir menenggelamkan perahu tersebut. Namun tiba-tiba, seorang kakek tua muncul dan menyelamatkan bayi itu, memeluknya erat dan membawanya ke tempat yang aman. Bayi itu menangis keras. Sementara kakek tua itu bernafas berat dan hatinya berdegup kencang. Apa maksud mimpi ini? Gumam Samudra sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Ia merasa mimpinya bukan hanya bunga tidur, tapi sebuah petunjuk tentang sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di sisi lain pantai, Nyi Roro Kidul berdiri di atas air, menatap bintang-bintang di langit. Hatinya terasa terusik setiap kali ia melihat samudra. Ada rasa sayang yang mulai tumbuh dalam dirinya, tetapi ia takut untuk menghadapinya. Siapa sebenarnya pemuda itu? Mengapa ia merasa begitu terhubung dengannya? Dalam keheningan malam, dua jiwa yang terpisah oleh takdir itu mulai mencari jawaban atas pertanyaan yang mengikat mereka. Sementara laut menjadi saksi yang menyimpan segudang rahasia. Samudra berjalan menyusuri pantai, perasaan di dalam hatinya berbeda dari biasanya. Ada perasaan yang menggelora, seolah ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Pikiran Samudra dipenuhi oleh mimpi yang ia alami malam itu. Bayi itu, kakek tua, dan ombak yang datang begitu tiba-tiba. Semua itu seperti bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Ketika ia sampai di tepi laut, Samudra melihat Nyi Roro Kidul. Senyumnya yang muncul di wajah wanita itu seolah menyembunyikan kesedihan dalam tatapan matanya. Nyi Roro Kidul menatap Samudra dalam-dalam, seolah sedang menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat hening, Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Mimpi itu adalah sebuah petunjuk, katanya dengan lembut. Samudra, kau merasa terhubung dengan laut ini, dan itu bukan kebetulan. Ada banyak hal yang tak kau ketahui tentang dirimu dan masa lalumu yang terlupakan. Samudra bingung. Masa lalu? Apa yang terjadi padaku? Tanyanya, dengan ekspresi penuh kebingungan. Dengan langkah pelan, Nyi Roro Kidul mendekat dan membiarkan angin laut menyentuh wajah Samudra. Dulu, kamu adalah anakku, kata Nyi Roro Kidul dengan suara lembut namun penuh makna. Samudra terkejut, matanya terbuka lebar. Anakmu? Tanyanya, hampir tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Tapi, aku tidak ingat apapun tentangmu. Aku dibesarkan oleh kakek, bukan olehmu. Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. Ya, karena saat itu aku harus melepaskanmu. Kamu dibawa jauh dari sini, dari dunia laut ini. Namun takdir kita tidak bisa terpisahkan begitu saja. Samudra, aku merasakannya setiap waktu, meskipun kita terpisah jauh. Samudra merasa dunia seakan berputar. Kau ibuku? Tanyanya dengan kebingungan yang mendalam. Ada banyak emosi bercampur dalam dirinya. Terkejut, bingung, dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang masa lalunya. Nyi Roro Kidul menundukkan kepala, matanya terpejam sejenak, seolah mengingat kenangan lama. Ya, aku adalah ibumu. Kamu lahir di sebuah desa kecil di selatan, jauh dari sini. Tapi takdir berkata lain. Ketika kamu masih bayi, kita terpisah. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa melihatmu dibawa pergi oleh ombak. Rasa kebingungan semakin mendalam. Namun Samudra merasa dorongan untuk memahami lebih jauh. Kenapa aku tidak ingat apapun tentangmu? Kenapa aku dibesarkan oleh kakek? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu.
Nyi Roro Kidul menghela napas berat. Karena setelah kamu dibawa pergi, aku berusaha untuk tidak mengingatmu. Laut ini, takdir ini, semuanya begitu sulit untuk kuterima. Aku harus melepaskanmu demi kebaikanmu. Kakekmu, dialah yang menolongmu. Dialah yang merawat dan membesarkanmu. Meskipun aku tahu tak ada yang bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu. Samudra merasa hatinya terhimpit, terombang-ambing antara perasaan rindu yang tak terucapkan dan rasa sakit yang mendalam. Ia merasa kehilangan waktu bertahun-tahun, terpisah dari ibu yang bahkan ia tak tahu siapa. Aku tidak tahu harus bagaimana, ujarnya. Suaranya bergetar. Nyi Roro Kidul mendekat dan meletakkan tangan lembutnya di pundak Samudra. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, Samudra. Tapi kamu harus tahu, kamu adalah darah dagingku. Sejak kamu dibawa pergi, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, meskipun aku tahu aku harus menjauh. Samudra menatap Nyi Roro Kidul, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Tapi kenapa sekarang? Mengapa kita baru bertemu saat ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Nyi Roro Kidul diam sejenak, menatap luasnya lautan seolah mencari jawaban di antara gelombang. Karena ini adalah bagian dari takdirmu. Lautan ini, aku, dan kamu, kita semua terhubung. Ada sesuatu yang menantimu di sini. Sesuatu yang harus kau temukan untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Aku tak bisa memberitahumu segalanya. Tetapi ketika saatnya tiba, kau akan mengetahuinya sendiri. Samudra merasakan sesak di dadanya. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Kebingungan, kehilangan, namun juga kehangatan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Pertemuan ini, dorongan kuat yang selama ini ia rasakan terhadap laut, semuanya seakan menuju pada satu titik yang sama. Aku merasa seperti kembali ke rumah, bisiknya pelan. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa kehilangan sesuatu yang besar. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan pemahaman yang mendalam. Itulah yang aku rasakan saat pertama kali melihatmu di dunia ini, Samudra. Aku tahu ini sulit bagimu, tetapi aku ada di sini. Laut ini adalah rumahmu, dan meskipun kita berada di dunia yang berbeda, aku akan selalu ada untukmu. Samudra terdiam, pikirannya terus bergejolak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, aku masih bingung, tapi jika ini memang takdir, aku ingin mengetahui lebih banyak. Aku ingin tahu siapa diriku sebenarnya. Sebuah senyum lembut terukir di wajah Nyi Roro Kidul. Kau akan tahu, Samudra. Semua akan terungkap pada waktunya. Mereka duduk dalam keheningan, membiarkan angin laut membelai wajah mereka. Bagi Samudra, ini bukan sekadar legenda yang diceritakan turun-temurun. Ini adalah kenyataan yang perlahan terungkap di hadapannya. Saat berjalan pulang, Samudra masih tenggelam dalam pikirannya. Apa yang baru saja diungkapkan Nyi Roro Kidul mengguncang hatinya. Kata-kata, anakku, terus terngiang di telinganya. Bagaimana mungkin wanita yang begitu misterius dan penuh keagungan itu adalah ibunya? Tak ada satupun kenangan yang ia miliki tentangnya. Satu-satunya sosok yang ia kenal sejak kecil hanyalah kakek tua yang dengan penuh kasih sayang telah merawat dan mengajarinya tentang kehidupan yang sederhana. Namun kini, segalanya terasa berbeda. Samudra merasakan sebuah tarikan kuat ke arah lautan, ke dunia yang selama ini hanya ia kenal sebagai kisah mitos. Beberapa hari kemudian, Samudra memutuskan untuk menemui kakeknya. Ia butuh jawaban. Pria yang telah membesarkannya mungkin tahu lebih banyak tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ketika Samudra tiba di rumah sederhana di pinggiran desa, ia menemukan kakeknya tengah duduk di teras. Tatapan matanya menerawang ke kejauhan. Meskipun tubuhnya tampak lebih ringkih, ada kebijaksanaan mendalam yang tetap terpancar dari sorot matanya. Kakek, ada yang ingin kutanyakan, kata Samudra pelan, duduk di sampingnya. Sang kakek menoleh dan menatapnya dengan lembut. Apa yang mengganggumu, nak? Samudra menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata dalam pikirannya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang masa laluku. Tentang ibu, tentang siapa aku sebenarnya.
Kenapa aku tak pernah tahu siapa ibu kandungku? Kakek terdiam. Ia mengalihkan pandangannya ke laut yang membentang jauh di horizon. Itu adalah bagian dari takdirmu, Samudra. Jawabnya akhirnya. Ada banyak hal yang tak bisa kukatakan. Ada banyak hal yang harus kau temukan sendiri. Samudra menatapnya, berharap mendapat jawaban yang lebih jelas. Kakek tolong. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku harus tahu apa itu. Kakek menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Dulu, aku pernah berjanji pada seseorang. Dan itu adalah janji yang harus kupegang. Tapi ada kalanya, takdir tidak bisa dihindari. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, Samudra mengikuti dari belakang. Dengan langkah perlahan, kakek menuju sebuah lemari kayu tua dan menarik keluar sebuah kotak kecil. Kotak itu terlihat usang, seperti telah menyimpan rahasia bertahun-tahun lamanya. Ini adalah peninggalan masa lalumu, kata kakek, meletakkannya di atas meja. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan beberapa benda yang telah lama tersembunyi. Sebuah foto usang, warnanya mulai memudar, namun di sana tergambar seorang wanita yang cantik, mengenakan gaun hijau dengan tatapan penuh kasih. Selembar kain biru laut, sudah mulai lapuk, namun masih menyisakan keindahan warna yang dulu pasti begitu cerah. Sebuah cincin emas kecil, berukirkan pola ombak yang halus dan detail. Samudra menatap benda-benda itu dengan penuh perasaan. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa terhubung dengan semua ini. Inilah bagian dari kisahmu yang selama ini kusimpan, ujar kakek dengan suara penuh makna. Kini, saatnya kau menemukan jawabannya sendiri. Samudra meraih cincin itu, menggenggamnya erat. Ia merasa bahwa perjalanan menemukan jati dirinya baru saja dimulai. Samudra meraih sebuah foto tua, memerhatikannya dengan cermat. Dalam foto itu, seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di tepi laut. Itu ibumu, kata kakek dengan suara yang dalam, penuh perasaan. Namanya Roro Kidul. Tapi, ini bukanlah waktu yang tepat untuk menceritakan segalanya. Ini adalah kisah yang harus kamu temui sendiri. Samudra menggenggam foto itu dengan erat, perasaan aneh menyelubungi dirinya. Jadi, semua yang dikatakan oleh Nyi Roro Kidul itu benar? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Kakek hanya mengangguk perlahan. Benar, Nak, dia ibumu. Dulu, dia berasal dari dunia yang berbeda. Dunia yang dipenuhi kekuatan alam dan laut. Namun takdir memisahkan kalian berdua. Kamu dibesarkan di sini, jauh dari dunia itu. Aku tak bisa memberitahumu lebih banyak. Tapi itu adalah jalan yang harus kamu jalani. Samudra menatap cincin emas kecil itu. Ia merasakannya sebagai sebuah simbol yang menghubungkannya dengan masa lalu yang penuh misteri. Kenapa kau tak memberitahuku semua ini, kakek? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kakek menundukkan kepalanya, terlihat lebih tua dan lelah dari biasanya. Karena aku takut, Samudra. Aku takut akan apa yang akan terjadi jika kamu tahu kebenaran. Ada banyak hal yang harus kamu hadapi, dan aku tidak tahu apakah kamu siap untuk itu. Hari itu, Samudra meninggalkan rumah kakeknya dengan hati yang penuh gejolak. Rasanya seperti ia baru saja diberikan petunjuk untuk melangkah lebih jauh, tetapi jalan yang harus ditempuh semakin kabur. Semua yang ia ketahui tentang dirinya kini terpecah, dan ia harus menemukan kebenaran yang lebih dalam. Malam itu, Samudra tak bisa tidur. Dalam kesunyian yang mencekam, pikirannya terus dihantui oleh bayangan ibunya, Nyi Roro Kidul, dan foto-foto yang baru saja ia lihat. Ada rasa sakit dan kerinduan yang mendalam, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang harus ia temukan. Ia memutuskan untuk kembali ke pantai, tempat yang selalu mengundangnya. Mungkin di sana, ia bisa menemukan jawaban yang lebih jelas. Laut, dengan segala misterinya, mungkin adalah kunci untuk memahami takdirnya. Di tepi laut yang sunyi, Samudra berdiri, menatap cakrawala yang luas. Ombak mengalun pelan, seolah mengundangnya untuk melangkah lebih jauh, menuju dunia yang lebih besar dan penuh rahasia. Angin malam mengusap wajahnya dengan lembut. Namun di dalam hati Samudra, gelora pertanyaan terus bergemuruh.
Ia menatap horizon, berusaha menemukan jawaban di antara ombak yang terus bergulung. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di telinganya. "Kenapa kau datang ke sini, anakku?" Suara itu begitu familiar, tetapi Samudra tak bisa mengenali asalnya. Ia menoleh dan melihat sosok yang anggun dan mempesona berdiri di sana. Nyi Roro Kidul. Samudra tertegun, mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Rasanya seperti ia kembali pulang, meskipun semua ini terasa begitu asing. "Kenapa kau ragu?" tanya Nyi Roro Kidul, mendekatinya. "Apa yang menghalangimu menerima kenyataan? Aku adalah ibumu, dan aku tahu kau mulai memahami itu." Samudra menarik napas panjang. "Aku ingin tahu lebih banyak. Bu, aku ingin tahu kenapa semua ini terjadi. Kenapa aku dibesarkan jauh darimu?" Nyi Roro Kidul memandangnya dengan tatapan lembut, seolah mengerti kegelisahan yang melanda hati anaknya. "Aku tidak memilih jalan ini, Samudra. Takdir kita memang penuh dengan hal-hal yang sulit dimengerti. Namun satu hal yang pasti, kau adalah bagian dari diriku. Dan meskipun itu sangat menyakitkan, aku harus menjaga jarak." Samudra menggenggam cincin emas yang diberikan kakeknya. "Aku merasa ada yang hilang," katanya dengan suara terbata-bata. "Kenapa aku tidak bisa mengingat apa-apa tentangmu? Kenapa kau harus pergi begitu saja?" Wanita itu menatap laut, kemudian berkata dengan suara pelan, "Ada banyak hal yang harus kau hadapi sebelum kita bisa bersatu lagi. Dunia ini tak seindah yang kau bayangkan. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur takdir kita." Samudra mulai merasakan beratnya kata-kata itu. Perasaan yang bercampur aduk, kebingungan, kerinduan, dan rasa sakit yang tak terungkapkan. Ia ingin tahu lebih banyak. Namun setiap jawaban yang ia terima justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. "Jika aku benar-benar anakmu," katanya mencoba memahami, "kenapa kau tak membesarkanku? Kenapa aku harus hidup jauh darimu?" Nyi Roro Kidul menarik napas panjang. "Aku tidak ingin hidupmu dipengaruhi oleh dunia yang penuh dengan konflik dan pengorbanan. Ada alasan mengapa aku harus melepaskanmu. Dunia yang aku tinggali berbeda dengan dunia manusia. Aku harus melindungimu dengan cara yang saat ini mungkin tak kau pahami." Samudra menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa kecil dan terperangkap di hadapan sosok yang begitu kuat dan penuh rahasia. Setelah beberapa saat hening, Nyi Roro Kidul akhirnya berbicara lagi. Suaranya lembut namun penuh makna. "Sekarang, waktunya telah tiba. Takdir kita bertemu kembali, anakku. Tetapi perjalananmu belum selesai. Masih banyak yang harus kamu ketahui. Jika ingin mengerti, kau harus melangkah lebih dalam ke dunia ini. Laut ini, pantai ini, adalah kunci untuk membuka segala jawaban." Samudra menatap ibunya dengan tekad yang membara di matanya. "Aku siap, Bu. Aku siap menghadapi segala hal. Aku tak ingin lagi terperangkap dalam kebingungan ini." Nyi Roro Kidul tersenyum dengan lembut. Meski senyum itu tampak menyimpan kesedihan yang dalam. "Aku bangga padamu, Samudra. Namun, ingatlah, perjalananmu tidak akan mudah. Ada banyak ujian yang menantimu. Jika ingin menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, kau harus siap untuk menghadapi dunia yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan." Malam itu, dengan suara ombak yang berirama, Samudra merasakan keteguhan dalam hatinya semakin menguat. Ia tahu bahwa perjalanan yang harus ditempuh jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang pernah ia bayangkan. Dunia yang penuh rahasia, kekuatan, dan takdir yang telah ditulis sejak lama kini mulai terkuak di hadapannya. Ia menatap Nyi Roro Kidul, yang berdiri di ujung pantai, seolah menyatu dengan alam. "Aku akan mencarimu, Bu. Aku akan menempuh takdirku." Wanita itu mengangguk perlahan, dan dengan langkah penuh ketenangan, ia mulai mundur, perlahan menghilang ke dalam kabut laut yang menyelimuti. "Ingat, anakku, dunia ini penuh dengan ujian. Namun hanya dengan menghadapi ketakutan dan keraguan, kau akan menemukan kekuatan sejati dalam dirimu." Samudra berdiri di tepi pantai, matanya tak pernah lepas dari lautan yang luas dan misterius.
Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam hati, ia berjanji untuk mencari jawabannya, untuk memahami takdir yang menghubungkannya dengan ibunya, dan untuk mengungkap misteri yang telah lama terkubur dalam bayang-bayang waktu. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Tinggalkan komentar di bawah. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya.